bekerjanya lebih bisa diatur sendiri, mempunyai penghasilan yang lebih. Mengenai sulit atau tidak itu tergantung pribadinya masing-masing, karena yang namanya pekerjaan tidak ada yang tidak capek, tidak sulit, pasti ada kesulitannya sendiri. Bekerja hingga misalnya mau berjualan harus menyiapkan dulu hingga larut malam, tapi kalau misalnya sedang ramai tentunya dibayar dengan penghasilan. Tapi sulitnya itu Kak, penghasilan dengan modal tidak sesuai. Menjadi seorang pengusaha menurut saya pribadi harus memiliki mental yang kuat ya tentunya, terus semangat, optimis, pantang menyerah. Mungkin itu sih modal awal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Jadi seorang pengusaha itu pasti memiliki kesulitan ya tentunya, tapi dibalik itu semua pasti kesulitan tersebut bisa diatasi, karena setiap usaha itu pasti memiliki kesulitannya masing-masing, mempunyai porsinya juga masing-masing. Yang pastinya kita harus detail ya untuk pengeluaran. Jangan sampai modal kita itu disatukan dengan uang pribadi. Alangkah baiknya untuk modal itu dipisahkan, mempunyai rekening sendiri lah, atau bahkan punya dompet sendiri lah. Intinya jangan sampai uang modal usaha itu jadi satu gitu sama uang pribadi, karena itu nanti bakal sulit ya. Susah. Untuk mengatur pengeluaran dan modal tentunya dalam penjualan tentunya harus melakukan pembukuan agar lebih jelas, lebih tepat dalam pengeluaran, pemasukan dan modal yang akan nanti dipakai lagi gitu. Pembukuan itu sangat penting, sama kita juga harus menyisihkan untuk menabung dan seperti itulah. Menurut saya pasti banyak lah ya kalau misalnya yang namanya jualan, apalagi temen dikurangin lah sedikit, atau misalnya sama temen lah gitu harganya dikurangin. Menurut saya harusnya itu nggak ada, malah menurut saya sendiri sebagai teman seharusnya mendukung usaha tersebut, malah kita harus membayarnya lebih karena membantu gitu. Kan kita sedang menjalani usaha gitu. Mengenai harga teman menurut saya kurang tepat ya. Tapi mau tidak mau yang namanya ke teman sendiri, masa sih ada rasa nggak enak, kasihan atau gimana. Tapi kalau misalnya dalam berwirausaha, mau ke teman, mau ke siapa, itu harus diperhitungkan. Karena kan yang dipakai kita berjualan untuk menghasilkan uang gitu, bukan saya seperti itulah. Tidak ada seharusnya gitu. Menurut saya harga teman itu kembali lagi pada diri masing-masing ya. Apakah kita akan memberikan diskon ataupun program apapun itu kembali lagi kepada diri masing-masing sih kalau masalah harga teman itu, karena tiap orang mempunyai prinsip yang berbeda-beda. Ada yang profesional gitu kan, karena ada yang punya pemikiran usaha ya usaha, teman ya teman gitu kan. Kalau untuk saya pribadi sih harga teman itu menyesuaikan ya. Pastikan yang namanya teman itu kita harus saling menguntungkan lah satu sama lain. Itu aja sih. Nah, karena sekarang mungkin pandemi, cara mengaturnya ya kita harus sering
ini sering posting, sering menawarkan kepada teman, sering, dan tentunya dalam masa pandemi ini kita harus lebih kreatif dalam memasarkan penjualan. Bagaimana si pengemasan, si pemasaran itu harus semenarik mungkin di sosial media, karena untuk menarik si peminat, untuk si pembeli. Wah, ini misalnya lebih menarik, lebih bagus kemasannya. Wah, ini lebih terjangkau, walaupun misalnya harganya lebih mahal sedikit, tapi kalau pengemasannya bagus, apalagi bersih, menarik gitu, itu akan menarik minat. Jadi terus mending di sini beda segini juga, tapi ini bersih, tapi ini bagus gitu. Tentunya kita harus memiliki semangat ya, tentunya terus konsisten menjalani usaha tersebut dan memiliki kreativitas, memiliki ide-ide yang banyak, memiliki inovasi yang terbaru gitu kan. Intinya untuk mendapatkan itu semua kita harus memperbanyak relasi juga, sharing-sharing gitu kan. Jadi kita ibaratnya bisa mengejar gitu, apa sih tren yang saat ini lagi booming gitu kan. Itu menjadi kesempatan buat kita untuk menjalankan usaha ini untuk lebih maju gitu, lebih meningkat. Di masa pandemi ini tentunya semua usaha pun pasti terganggu ya, bukan terganggu ya, lebih ke pasti memiliki perubahan. Contohnya usaha saya pribadi memiliki penurunan gitu kan, karena mungkin daya beli masyarakat itu berkurang kan, karena ekonomi masyarakat yang menurun, otomatis daya beli juga menjadi kurang. Ibaratnya contohnya kita memiliki uang 10.000, masyarakat tuh biasanya kalau kalau lagi normal ya udah gitu. Tapi kalau untuk saat ini memiliki uang 10.000 itu mending dibeliin beras kan, daripada beliin jajan, contohnya bakso aci kan. Jadi masyarakat juga untuk sekarang itu lebih mempertimbangkan gitu masalah keuangan dan keefektivitasan. Sebenarnya di masa pandemi COVID ini ada baiknya dan ada enggaknya juga. Ada baiknya mungkin karena di masa pandemi COVID ini orang-orang lebih banyak diam di rumah. Jadi untuk pembelian itu berkurang. Karena ya mungkin itu karena kan pada di rumah gitu. Kalau misalnya sebelum COVID biasanya sekalian berangkat kemana atau apa kan suka lebih banyak peminatnya gitu. Jadi semakin menurun sih kalau sewaktu pandemi ini.